Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, tragedi yang terjadi di Palestina tentunya membuat kita terpanggil untuk terus berjuang membantu mereka. Kita selayaknya menyebarkan informasi-informasi yang layak untuk diketahui seluruh umat manusia. Salah satunya mengapa kita harus membela Palestina. Jika ditanyakan kenapa kita harus membela Palestina, setidaknya ada 3 alasan besar yang mendasari. Yang pertama alasan akidah, yang kedua alasan kemanusiaan, dan yang ketiga adalah alasan sebagai warga negara. Alasan akidah, bahwa saat ini kaum muslimin Palestina tengah mempertahankan hak asasi sebagai seorang muslim. Mereka sedang memperjuangkan atau mempertahankan agamanya, agama Islam, atau disebut juga hifdzuddin. Mereka sedang mempertahankan jiwanya atau hifdzun nafs, dan mereka sedang mempertahankan keturunannya, yaitu kaum muslimin di negeri Palestina. Dan yang terakhir, mereka sedang memperjuangkan hartanya. Hartanya itu adalah tanah kelahiran milik kaum muslimin Palestina yang saat ini terus-menerus direnggut oleh Zionis Israel. Kemudian alasan yang kedua secara akidah, bahwa kita umat Islam di sini adalah sesama saudara dengan muslimin yang ada di Palestina. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya kaum mukmin itu bersaudara. Jika yang satu disakiti, maka yang satu akan merasakan sakit. Dan berikutnya alasan akidah adalah bahwa Palestina merupakan al-ardul muqaddasah. Disebutkan Allah dalam surah Al-Maidah ayat 21, Palestina adalah negeri yang disucikan. Kemudian Palestina adalah al-ardul mubarakah, negeri yang diberkahi. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Negeri Palestina dan negeri-negeri yang ada di sekelilingnya adalah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan berikutnya secara akidah, bahwa Palestina adalah negeri para nabi. Banyak sekali nabi-nabi yang dilahirkan dan juga tinggal di sana untuk mendakwahkan agama Islam. Alasan berikutnya bahwa di Palestina adalah banyak sekali situs-situs bersejarah umat Islam. Palestina adalah negeri yang disunahkan untuk dikunjungi oleh umat Islam sebagaimana Mekah dan Madinah. Tentunya karena di sana ada Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Masjidil Aqsa merupakan tempat singgah Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Rasulullah di sana mengimami para nabi yang sebelum Rasulullah. Dan sholat di Masjidil Aqsa adalah 500 kali lipat pahalanya. Itu antara lain alasan-alasan akidah kenapa kita harus membela Palestina. Berikutnya alasan kemanusiaan. Pasti kita semuanya tidak akan tega melihat ribuan anak-anak, wanita, perempuan yang sedang hamil, kemudian laki-laki yang tua dibombardir oleh Israel. Ribuan sudah syahid. Dan ini bukan hanya terjadi saat ini saja. Sebelum-sebelumnya sudah sering sekali Zionis Israel itu menggempur Palestina yang saat ini tinggal Gaza dan tepi barat. 80% wilayah Palestina itu sudah diambil oleh Israel. Sebagai sesama manusia, pasti kita tidak akan tega hak asasi manusia ini dilanggar secara brutal oleh Zionis Israel. Di seluruh dunia, bukan hanya umat Islam, tetapi orang-orang non-muslim, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, menyerukan untuk mendukung perjuangan Palestina ini. Dan alasan sebagai warga negara, tentu kita mengetahui sejarah Indonesia, bahwa salah satu penguasa atau mufti Palestina yang mendukung kemerdekaan Indonesia, yaitu Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husaini. Beliau menyebarkan kemerdekaan Indonesia tahun 44 sehingga diakui oleh negara-negara termasuk Mesir yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan satu-satunya negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu yang saat ini belum merdeka adalah Palestina. Untuk itu kita harus membela Palestina, memperjuangkan hak kemerdekaannya, memperjuangkan hak kemanusiaannya. Itu adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945.
Kemudian berikutnya apa yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Meskipun secara fisik kita berjauhan, negeri Indonesia dengan negeri Palestina itu sangat jauh, tetapi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina khususnya saat ini. Yang pertama, yang paling utama adalah doa. Doa ini senjata yang utama bagi kaum muslim. Allah menyatakan wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang Zionis Israel membuat rencana, tapi Allah juga membuat rencana, dan tentunya rencana Allah adalah rencana yang terbaik. Jadi terus kita berdoa untuk mensupport kaum muslimin di Palestina, antara lain dengan doa khusus, yaitu doa kunut nazilah. Ini yang disunahkan untuk dipanjatkan setiap sholat 5 waktu. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah tentunya memberikan donasi. Donasi berupa uang atau berupa bantuan kemanusiaan, bisa makanan, pakaian, obat-obatan, dan alat-alat medis lainnya yang saat ini sangat diperlukan oleh para korban di Gaza terutama. Dan bantuan ini bisa langsung kita salurkan antara lain melalui Aqsa Working Group yang memiliki biro di Gaza. Itu bisa langsung disumbangkan atau langsung didonasikan kepada keluarga-keluarga di Palestina yang sangat membutuhkan makanan dan juga pakaian dan kebutuhan yang lainnya. Kondisi mereka sangat memprihatinkan. Mereka yang mengungsi juga kesulitan untuk mendapatkan tempat berlindung. Mereka sangat diboikot dari segi air, listrik, makanan, dan juga obat-obatan. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan informasi atau penerangan yang benar. Karena saat ini peperangan itu bukan hanya fisik, tapi justru sudah menjadi perang narasi. Banyak sekali berita-berita dari Palestina, dari situs Palestina, platform pemberitaan media dari Palestina itu ditutup, dihapus oleh media-media yang pro-Israel. Sehingga kita sebisa mungkin, meskipun hanya dengan satu kata atau satu kalimat, mari kita sebarkan berita-berita yang positif, berita yang sebenarnya terjadi di Palestina. Dan yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah dengan aksi BDS, boikot, divestasi, dan sanksi, yaitu kita memboikot produk-produk Israel atau produk pendukung Israel. Itu sangat efektif dan itu dilakukan massal di dunia internasional. Di negara-negara lain sudah melakukan BDS. Mari kita di Indonesia ini juga terus semangat untuk melakukan BDS, karena banyak sekali produk yang mungkin setiap hari kita konsumsi atau kita gunakan. Nah, mari kita lebih selektif lagi untuk memberikan kontribusi kepada perjuangan di Palestina. Demikian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Mari terus semangat dukung perjuangan Palestina. Palestina merdeka, Al-Aqsa merdeka, Al-Aqsa hakuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.